misterius dalam bidang tiara. Yang pertama, kita ini kenapa orang Aceh tidak menyuruh mengenali bahasa Aceh? Karena ini semuanya mengenali bahasa Aceh. Benar. Dia mengatakan iya, jawabannya itu salah. Ya. Kalau di sana boleh, anak kecil pun dia mengakui bahasanya sendiri walaupun kita selalu mengatakan bahasa Inggris supaya. Kalau orang Aceh sudah tetua manapun tidak mengenali bahasanya sendiri. Kalau nggak kerja tanya sama orang Aceh. Orang Aceh ada potong mukum si akwala kanun bapang sambing tala apa namanya sam gitu ya. Dia tahu. Jawabannya ya enggak. Nah, jadi makanya bahasa Aceh ini bukan bahasa orang Aceh, ini bahasa multi. Makanya bahasa Aceh dengan cara mudah kamu tulis dengan bahasa Indonesia, pasti nggak nyambung kalau kerja yang sambung lucu. Kalau nggak percaya coba tulis itu gege, bak pulang nanti ke sekolah besok suruh baca di sana apa yang dia baca, pasti itu gege. Tulis be, arti buang, tulis be, arti ya sama tulisannya artinya pasti sangat jauh. Ya, kalau kalian tulis si raja, wah tertulis garam jalan dan garam beli pergi karena si raja itu garam jak pergi ataupun jalan. Jadi makanya bahasa Aceh ini beda. Ya, pasai beda. Merah marah beda. Ya, betung beda. Disebenarkan Ibu Malikul Saleh namanya Putri Betung, yang disebenarkan Betung, ada empat putri depan kampung. Wah, Malikul Saleh enggak ada ibunya, yang ada kampungnya. Berarti beliau lahirnya di kampung, bukan lahirnya di ibu. Itu mitos sejarah. Jadi makanya itu yang harus kalian benar-benar apa. Dan kalian yang sangat misterius adalah orang Pasai dulu, bukan namanya di depan, selalu dijuluki dengan nama tempat tinggal ataupun nama karir. Coba lihat seperti Abu Awita. Kalau kita datang ke makam Abu Awita, selalu benar kepada Abu Awita, kepada Abu Awita. Allah yang kirim doanya. Kalau kita kirim mantuk tuh dengku yang doa sabi mau buat dia Awita dengku. Allah kirim, Allah Maha mengetahui, maka bisa. Itu dengku Awita itu gurunya Malim Budiman yang kita juluki Malim Dewa, Malim Doa, yang nyari jatapu ibunya sudah siap orang piada gurunya Moy. Anak Malim Dewa, Malim Putih namanya Ahmad Benta, guru beliau itu namanya Tengku Abdul Rahim Al-Baghdadi yang kalian juluki Tengku Awi kita. Dan sampai ke penerus Malikul Saleh, coba lihat. Abu Waila, Abu Rahmilah, Abu Abe, Abu Diribe, Abu Takung, Abu Benta, Abu Lutun, Abu Lorongkom, bukan namanya. Dengan Abu Waila, Jawa dong, Abu Waila, namanya Abu Waila, namanya Abu Rahim, misterius sejarah. Jadi makanya itu ada beberapa buah misterius sejarahnya gitu kita. Jadi makanya kalau kalian mau gali sejarah ini, gali dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW ini seperti saya nyari. Dan juga boleh gali dalam kitab kuning dikarang oleh Syekh Abdul Rauf yang bernama Allah Cakra atau Jempa Putih. Boleh kalian gali dalam kisah penyanyi buat daripada Maluku karena beliau kepidato dunia. Dan juga boleh daripada Maluku daripada Indonesia walaupun sejarah kafir, Allah menekan dunia ini hampar, dia yang menekan dunia ini bulat bagi bola. Nah, nanti kita katakan gimana dibandingkan saya mau kalian itu agamanya. Jadi itu belum sejarah, baru kita ceritakan apa. Ya, dan lupa kalian rekam dan nanti saya butuhkan pertanyaannya ya. Tanya aja dalam sejarah. Pertanyaan maka kayak mudah, bisa tanya begini kayak kenapa kayak apa saya ini kok hitam, tadi saya kok putih, boleh tanya kenapa. Ya, kita ini suku multi bukan kayak orang Cina. Kalau orang Cina lahirnya hitam sampai ke pengadilan saat arti ibunya ada udang di balik batu. Tapi kalau kita orang-orang aja baca mani putih ada puluhan dia sahabat kita sadar kita. Jadi ya sebelumnya kita awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita serahkan kepada Ilahi Rabbi. Selawat dan salam kita sanjungkan kehadiran penghulu kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiannya waktu zaman belum ada Al-Quran. Cuman baru lembaran-lembaran Al-Quran beliau bisa membaca dan juga menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh. Malik itu artinya Raja Saleh, artinya dan takwa. Baru beliau mengislamkan Pasai, juga yang Pantai Tua, Mutukal Wali Songo, Pulau Jawa juga beliau mengislamkan Asia Tenggara dan Nusantara. Dan juga di samping ini pada beliau ini anak yang pertama, Raja kedua, hingga Pasai penerus pada ayahnya Sultan Malikul Saleh. Jadi beliau ini adalah pendiri Pantai Khalifah pelaksanaan juga beliau pencipta orang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Hingga beliau dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana dengan kata lain Malikul Tahir. Jadi jelaslah kedua ini adalah wali Allah dan juga penulis benar yang kita juluki adalah putusannya Selami Maka.
Jadi beliau tersebut yang bernama Sultan Malik Saleh ini kakek daripada beliau ini berdasarkan daripada Yaman Selatan. Waktu zaman dahulu kala, sebelah zaman mungkin sebelum ada tanggalnya, ada sebuah beta berlayar mengarungi lautan. Beta tersebut ini tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Karena di Arab sana tidak ada hutannya, di Arab sana tidak ada batang kayu, dan orang Arab sangat membutuhkan rempah-rempah. Oleh Malik Ahmad dan Malik Muhammad tadi membuat sebuah beta, sebuah perahu layar, mengumpulkan rombongannya ada 1 jiwa. Ada 1 jiwa lalu mengarungi lautan. Dalam pelayarannya menemui dah pulau kita ini. Waktu beliau menemui pulau kita ini adalah beliau singgah di sini. Tujuannya untuk mengisi pangan dan minumannya. Tetapi dilihatlah pulau kita ini dahsyat sekali. Arti kedahsyatannya adalah di pulau kita ini semuanya hutan-hutan, semuanya rempah-rempah. Terutama terbanyak di sini adalah lada. Dan pulau kita ini dijuluki dengan pulau rempah-rempah dan diberi nama dengan bahasa Melayu Jawanya dijuluki dengan Pulau Perca. Ini nama dasarnya pulau kita ini namanya Pulau Perca. Sedangkan manusia di sini masih sedikit sekali. Yang banyak di sini adalah manusia kerdil, manusia bantel, manusia mantel, manusia tengah hewan-hewan, manusia seperti kita ini sedikit sekali. Dan hingga megah pada pihak luar bahwa pulau kita ini banyak rempah-rempahnya. Masuk orang daripada pihak luar kemari, daripada Gujarat, daripada India, dan juga daripada Mongolia. Dan di pulau kita ini terjadilah perkumpulan manusia. Orang tersebut itu ingin membuat negeri dan mencari rempah-rempah. Jadi ingat ini terjadi kumpulan manusia dan juga berubah nama pulau kita ini lagi adalah Pulau Ruja. Dari Pulau Perca tadi berubah nama Pulau Ruja. Jadi artinya masih rempah-rempah. Dan di Pulau Ruja ini berdirilah 3 buah kerajaan. Lalu kerajaan yang tertua di pulau ini berdiri nama kerajaannya Pantai Tua. Yang selalu kalian juluki dengan kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak bukan nama kerajaan, itu nama batang kayu, itu macam beta-beta. Maka di Perlak sampai sekarang bukti kita lihat ada belang betanya. Kalau kerajaannya namanya Pantai Tua. Di Palembang ada sebuah kerajaan namanya Sriwijaya. Dan juga di Sigli dulu ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Podi, rajanya Raja Nagor berdasarkan di Pada Hindi. Maka dikirakan Sigli dasarkan daripada Podi. Penduduknya suku Pedil, maka dikirakan Pidi. Arti Pedil dulu adalah Peli, Kikir, Jati, dulu. Sebelum Islam, 1000 tahunnya sudah. 3 buah kerajaan itu adalah kerajaan Hindu, belum ada kerajaan Islam. Nah, lalu di pulau ini sudah berdiri 3 buah kerajaan, tadi masuklah kemari pedagang-pedagang, khususnya daripada negeri Arab dan daripada negeri Cina. Pedagang tersebut di kaum Muslim. Dan berubah lagi pulau kita ini namanya Pulau Andalas, dasar kata daripada Andalusia. Andalusia berbahasa Spanyol, Andalas bahasa Melayunya kepulauan. Nah, sudah beri 3 buah kerajaan tadi. Namanya adalah Pantai Tua di Perlak, Sriwijaya di Palembang, Podi di Sili. Dan waktu masuknya Islam tadi dijuluki dengan Islam Siar. Dan sistem perdagangannya belum ada uang, masih barter, artinya tukar barang sama barang. Lalu yang rahasia dan syahadat tadi adalah baru masuk kemari agama. Ini baru masuk agama dibawa oleh utusan sagari dalam cara Nabi kita. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah pada tahun berapa? Siapa tahu? Nah, ya begitu yang benar sekali. Nanti kalian menjadi pendidik kalau begitu. Kalau selalu kalian juluki dari Nabi Natun Gajah Masa Abrah Tangkuta, itu belum lengkap, belum jadi pendidik. Tapi kalau sudah dikatakan dengan cara lengkap begitu, ya kalian nanti jadi pendidik. Nabi kita dilahirkan oleh Allah pada tahun 571 Masehi pada malam Senin 12 hari Rabiul Awal pada jam yang wafat. Allah melahirkan Nabi kita ini bukan waktu malam. Cuman kita juluki malam karena waktunya saja masih gelap. Skenario Allah adalah melahirkan Nabi kita ini khusus jam 5 pagi. Tujuannya jangan sampai terjadi perlawanan matahari dan malam bagaimana pernah menjadi perlawanan langit dan bumi. Lalu beliau tersebut diberi pangkat oleh Allah menjadi Rasul berumur 40 tahun. Dan beliau sudah berumur 40 tahun pada tahun 611 mengutuskan kepada seorang sahabatnya yang bernama Zaid. Jadi Nabi kita mempunyai sahabat yang pertamanya Zaid. Tapi Zaid ini dijuluki dengan nama Syarif karena beliau tersebut dianggap arif dan bijaksana. Jadi makanya orang Fasih ini semuanya dijuluki dengan nama julukannya daripada Rasul pun sudah namanya bukan namanya dia lahirkan, telah depankan nama karirnya. Dan Nabi kita mengutuskan kepada sahabatnya begini. Diutuskan untuk membawa agama ke sebuah negeri pada nama negeri tersebut negeri di bawah angin.
letak negeri buah angin ini adalah di matahari terbit. Sampai ke matahari terbit nanti, siapa saja bisa membaca surat ini. Itulah namanya negeri buah angin. Arti daripada Al-Quran tadi adalah lembaran-lembaran Al-Quran, karena kalau dulu belum suatu Al-Quran sekarang masih tulis batu dan batang kayu, macam itu dia Pak Peliput pernah. Lalu Zaid dan Salim tidak ada kekuatan dan kekuasaan untuk membawa agama. Bahasa basi inilah diketahui oleh raja. Karena dulu di Jeddah ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Gerhara, nama rajanya bernama Fakir Muhammad, mangkuminya bernama Jaimai. Beliau membawa agama kemari dengan cara membuat 13 buah pekla, mengumpulkan 320 orang rombongannya, mengambil 3 helai surat dan berlayar. Dalam pelayarannya ada berlabuh di Ternate, di Saigon, Sri Lanka, menjarat berapa buah benua lain. Artinya tidak ada orang yang bisa membaca surat tadi. Dan berlabuhlah di ujung pulau Andalas ini di sebuah dermaga namanya Pantai Dua. Maka dalam syarah tertulis bahwa masuknya agama Islam pertama melalui daripada Perlak benar sekali. Sangat benar malah. Karena kenapa begitu? Karena di situ yang punya dermaga. Waktu mendarat di sebuah dermaga namanya Pantai Dua, lalu Pariaman ke Padang. Karena dulu di Medan ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kijang dari Dua, Kijang di Dua tunduk pada Kijang Pasai, ingat tanggal di Dua dibuat berbau Isa Pasai. Diangkat seorang rakyat yang layak jadi raja di sana pada Sultan Maimun. Oleh Sultan Maimun melapor kepada Malikus Saleh. Laporannya adalah, ya Sultan Malikus Saleh, bantu kami, kirim kepada kami orang bisa menemukan suku Batak. Saya punya rakyat Batak sekali. Bataknya tidak memberikan kerajaan dan juga agamanya, mereka itu selalu hidup menyuruh di gunung sana ingin menyendiri. Itu tinggalan kerajaan, peraturan agama, peraturan kehidupannya dulu gitu. Semangat baiknya bebas dengan peraturan. Oleh Sultan Malikus Saleh mengirim Nadi sedih karena Sultan Maimun meminta dikirim orang yang sangat yang bisa menemukan suku Batak. Dikirimlah pengawalnya sendiri. Orang terhebat di Pasai, namanya Tuhar. Karena Tuhar tersebut pengawal raja yang sangat bengis, dijuluki dengan harimau raja, singa raja. Lalu singa raja dikirim ke sana bisa menemukan suku Batak, maka dikatakan Batak dan singa raja menjadi pahlawannya, dijuluki dengan singa Mangaraja. Itu ini terumpun satu nenek moyang. Ya, jadi makanya Singaraja sekarang banyak sekali pegawaan di Medan sana. Ada yang katakan ini orang Muslim, ada yang katakan ini non Muslim, nah. Dan ayahnya nggak tahu, ibunya nggak tahu, katanya datang orang turun dari gunung, bukan? Itu dikirim oleh Malikus Saleh. Jadi karena mungkin orang tersebut tidak mendapat data yang sebenarnya. Nah, lalu juga di Baru Maksudnya tidak bisa membacanya. Lalu beliau tersebut berlayar lagi, berlabuhlah di Muara Pasai. Nah, kita tinggalkan dulu, ini pembawa agamanya sudah berlabuh di Muara Pasai, kita kembali kepada kakek Malikus Saleh yang sebuah baiklah. Ya, waktu pulau ini Pulau Perca, berubah nama Pulau Ruja, baru berubah nama Pulau Andalas. Ya, tentu saja kakek Malikus Saleh tadi adalah dari Pulau Perca, Pulau Ruja, dan juga Pulau Andalas, tentu saja sudah beranak pinak di sini. Dan Malik Ahmad tadi mempunyai seorang putra diberi nama Muhammad Merah Gajah. Dan Malik Muhammad tadi mempunyai seorang putri diberi nama Putri Betung. Betung. Kalau Betung nama sebuah kampung, ini Betung. Nanti jangan sinarkan Betung, nggak dapat putri, dapat kampung. Nah, jadi antara Muhammad Merah Gajah dikawinkan sama Putri Betung, lahir 2 orang putra. Yang pertama bernama Merah Siduan Malikus Saleh, kedua bernama Merasum, dua-duanya putra, dua-duanya laki, dan juga setelah beliau dewasa. Ini saya ingatkan, tadi saya 3 hari di sini. Lalu setelah beliau tersebut ini dewasa, beliau tersebut bernama Merasidu, masih memegang sebuah tumbuh kecil, berdomisili di Rimajrun, menjadi nama sebuah kampung sekarang namanya Manjrun. Dasar kata daripada Rimajrun, nama bulan tersebut bulannya namanya bulan Mangat, maka menjadi nama kecamatan Belang Mangat, beliau keduanya. Tetapi adik beliau telah menjadi raja, menundukkan sebuah kerajaan kecil, nama kerajaannya Kerajaan Campa. Lalu Kerajaan Campa pindah ke Kamboja, tinggal di sini bernama Raja Jempa. Lalu Raja Jempa merasum karena kerajaannya kecil, memperluaskan kerajaannya, membuat sebuah negeri baru. Dan juga waktu ditunggangi sama Gajah Putih membuat negeri baru ini, keluar sebuah kata namanya Birweng, dikatakan Birun. Karena waktu berpergian sama Gajah Putih itu dibicar ruang sama orang, karena ada sedikit ada sedikit apa namanya peduli lah kalau kita katakan begitu, karena ingin menjuaskan negeri. Dan namanya negeri antara Jamal Malikus Saleh, Jamal Malik Dewa Juki, negeri Kayangan, kalau sekarang namanya Takengon, adik beliau rajanya. Yang perlu kita katakan bahwa adalah yang pun datang tadi yang sudah berlabuh di Muara Pasai mendarat menanyakan pada orang negeri. Pertanyaannya adalah, apakah di daerah ini ada kerajaan? Jawabannya tidak ada. Yang ada sebuah kumpulan berdomisili di Rimajrun di Kepulauan Merasidu. Nama pulau sebut Pulau Mangat. Berpergian ke sana kira-kira 7 kilo dari sini.
tahu Manjeron itu di mana? Ada kedai di situ namanya Cat Matai Jalan Kembang. Banyak sekali saya belajar ABG ke sana kalau saya sering minggu makan bakso pulang di situ. Masakan nggak tahu pasti ada ya, Jalan Kembang. Nama kedainya Cat Matai, maksudnya namanya Arimayung tadi. Karena waktu datang ke sana, sampai ke sana berjumpa sama beliau bernama Mras itu karena beliau ketuanya. Sudah berjumpa berkenalan mereka pendatang tadi hanya aku masih cari pada Rasul. Dibuka apa dari garapan Mras itu dipersilakan untuk membacanya. Beliaulah yang bisa membaca malah menafsirkannya, dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh, inilah Malik yang saleh berulang tadi. Hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Malik itu artinya Raja Saleh, artinya taat dan takwa. Kalau bahasa Acehnya Raja taat dan takwa. Itulah namanya Malik yang Saleh. Dan hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh menundukkan kerajaan Pantai Tua di Pelak, kalah rajanya pulang ke Baru. Diangkat seorang rakyat yang layak jadi raja di Pelak bernama Alaidin yang kita juluki dengan Aladin Syah. Aladin Syah mempunyai dua putri, salah satunya bernama Ganggang Sari. Ganggang Sari sudah disiramkan terbalik nama menjadi Putra Merah. Putra Merah dikawinkan oleh Sedia Budak bersama dengan Malikus Saleh. Dalam perkawinan ini lahir dua orang putra. Yang pertama nama Muhammad dijuluki dengan Malik Dayat, satu lagi bernama Ahmad di Karang nanti. Dan beliau telah mempunyai dua orang putra. Dianggap oleh Pakir Muhammad pemuka agama tadi, beliau sudah layak jadi raja besar. Pakir Muhammad berpulang ke Jeddah. Sampai ke Jeddah sana, waktu berpulang sana, Nabi kita sudah wafat. Di sana sudah jadi gejolak peperangan bersama dengan kaum Quraisy, perang saudara, tidak bisa dikembang agama lain. Dan kerajaan Gerhara tadi sudah hancur. Dan dikirimlah kemari sebuah istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya oleh Pakir Muhammad dan diperintahkan semuanya petinggi Islam di sana diperintahkan ke Pasir bisa diperkembangkan sebagaimana di Arab sana. Maka kita ini sampai ke penerus Rasul ada di sini dan sahabatnya ada di sini. Nah, lalu sampai kemari istana tadi berpindah kerajaan dari sana berpindah kemari. Karena dulu mobilisasinya di pada laut dan juga di pada sungai karena kendaraannya besar dahulu ya. Jadi maka berpindah ke pinggir laut dan di pinggir sungai jadi dibersihkan dirikanlah istana. Rupanya ada sarang semutnya, nampung kamu. Karena suku kita dulu suku Melayu yang tertua dijuluki ada sarang semutnya. Dirikan istana itu diberi nama istana dengan nama Semut Dara. Artinya bukan samudra, kalau samudra nama lautannya luar. Semut Dara ini artinya semut betina, semut remaja. Dan gabung bersama dengan nama wilayah Pasir menjadi nama kerajaan Semut Dara Pasir. Beliau telah dulu istana Semut Dara Pasir berubah nama Pantai Tua di Pelak, waktu itu berubah nama menjadi Pantai Samudra di sini Samudra Pasir. Dan beliau tersebut ini telah dulu istana Semut Dara menerima seorang tamu agung beliau orang kafir. Yang tadi pasal sejarah itu. Nyom menyandro sang hangat di mecahunya. Me payah mengulam. Rayu 2850 nan punya Travel of Marco Polo. Tulisan Jawa dalam yang sudah diterima. Nah, jadi belum tadi di babunya. Bahkan yang sejarah Islam negara berjarah kafe. Islam punya anak dan orang kafe kan orang Islam kan. Itu kita anak orang malam itu orang. Kita ada kuninang, kita orang kuninang yang dari belakang. Begitulah harga kita. Belum tadi di pasal karena Allah Maha Pencipta, Allah menekan bahwa dunia ini hampar, maka seorang anak manusia berdasarkan daripada Indonesia namanya Marco Polo mencari di mana ujung dunia. Tinggal 17 tahun dia ujung dunia dengan kata singkat jatuh lagi pada saat pertama. Maka Marco Polo menekan bahwa rupanya dunia ini bulat bagaikan bola. Karena Allah tadi mengatakan hampar, mulailah Marco Polo ini dikritik oleh cendekiawan dunia. Sampai tidak ada menang, tidak ada kalahnya. Sampai kami simpel oleh arkeolog melalui bersendera matahari, sendal bulan, mata air dibenarkan rupanya benar bulat bagaikan bola. Dan dia mencari zat Allah, pasti dia tidak ketemu ini. Inilah jurang pemisah antara ilmu akal dan ilmu agama. Ilmu akal dan ilmu agama dalam sekali jurang pemisahnya. Baikkan lelaki, perempuan, hari, malam, putih, hitam. Artinya dalam ilmu akal tidak ada perkataan, perbuatan, pekerjaan tidak bisa masuk akal kalian percaya. Kalau ada hal tersebut itu kejadian dengan cara nyata, pasti kalian katakan aneh, unik, itu ilmu akal. Coba kalian bertoleh pada ilmu agama.
Tidak yang unik, tidak aneh. Kitabnya Allah, ciptanya Allah aneh-aneh dan unik-unik. Ya enggak? Semuanya ciptaan Allah aneh-aneh dan unik-unik. Arti saya katakan tadi, jangan kalian masukkan ilmu akal dalam bidang ilmu agama. Jangan memeriksa itu dimasukkan ilmu akal dalam bidang ilmu agama. Hanya korban Mahkamah 44, ulama 44 dengan Raja Bakui alias Ahmad Permadala. Maka kalau kita sekolah, bukan ini nggak bisa sekolah saya bilang ya, bisa. Tapi walaupun sepintar mana kita sekolah setinggi manapun, misalnya sudah jadi profesor, misalnya, coba tanya pertanyaan konyol dia bisa jawab. Saya rasa enggak. Kalau semakin lebih lagi. Siapa tua-tua sama ibunya? Tua-tua mana hubungan? Ayam. Tua mana? Tua coba ya. Jadi mana siapa bo? Tua bo. Apa itu tua mana? Tua bo sempurna. Ya, apa lagi pertanyaannya? Kenapa batang lembu batangnya kecil, buahnya besar? Sedangkan batang cemara yang besar, batangnya buahnya yang kecil. Kenapa? Jawabannya Patiho mana di buku? Coba kalian bersoleh pada ilmu agama, boleh baca mujarabat, boleh baca penyembuh, boleh baca mutakin, terjawab insya Allah. Kenapa buah kelapa tidak berduri-durian berduri juga terjawab. Tapi kalau ilmu akal tidak terjawab. Ilmu akal cuma nanya kita hidup dan mudah beragama. Makanya kalian jangan lupa, bukan maknanya kamu nggak bisa sekolah ini, jangan ya. Belele jalan doa, engkau tujuh ber. Ya, dunia ini juga cuma aku tapi beda kira untuk kalau ilmu agama untuk bisa hidup, untuk ilmu akan untuk bisa hidup, tapi kalau agama untuk mati karena tidak pada suatu saat nanti kembali kepadanya. Kita hidup ada berapa buah alam? Coba jawab. Berapa? Ada yang lebih tahu lagi? Nah, ada lagi yang lebih tahu lagi? Hah? Nah, ini jawabannya ada lebih dan kurang ya. Kita hidup 5 buah alam. Yang pertama kalian tahu siapa punya alam? Alam ayah kita, alam kalbi. Kedua baru alam kandungan, alam ibu kita. Ketiga baru alam nyata, namanya alam dunia, alam fana. Keempat baru namanya alam barzakh, alam kubur. Baru bangkit dalam bidang alam, baru alam baka, alam kelima baru kekal di sana. 5 buah alam. Maka ilmu akal meninggal mati. Maka waktu dia hidup bekerja apa saja seenaknya, dia pikirnya kalau sudah mati sudah putus hubungannya semuanya. Tidak, lebih banyak pertanyaan di sana oleh Nungkar Wanang di sana nanti. Ya, itulah makanya kita hidup 5 buah alam. Makanya meninggal bukan meninggalkan dunia satu, kita menuju pada dunia yang kedua. Nanti kita meninggalkan dunia fana ini, baru di dunia barzakh, baru bangkit, baru ke dunia baka. Ini tertulis. Dunia ini fana, dunia ibarat serang laba-laba, dunia ini tiada kekal, jangan pertuhankan harta-harta, bukan punya kitabnya Allah. Allah mengambil balik harta mudah sekali, Allah mengambil balik hartanya sama kita. Sebuah penyakit diberikan tinggal keranda semakin kapan baru mati. Disediakan kepada anak-anak bina kita, Allah akan bukan harta, ditinggalkan 2 buah ilmu agar dimuliakan oleh Allah. Diangkat martabatnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dijaga oleh Allah. Dan diberkatkan dunia dan dijaga oleh Allah dari yang panas, yang bakal dan yang memperlakukan yang dari yang panas ke yang barzakh, dari yang bakal kita, keluarga kita dan guru kita. Itu kata Allah, bukan kata kakek. Cuma keluar dari mulut kakek. Dan juga Marco Polo tadi pernah tinggal di sini, jadi tamu agung di Padang Manikut Saleh. Tinggal 5 bulan di sini. Dan Marco Polo membuat bibit kayu sebagai cendera matanya. Namanya buah pala. Yang buah pala atau Marco Polo bah. Makanya buah pala di daerah Aceh Timur tidak ada. Yang ada daerah Aceh Barat karena kesalahan dijatuhkan dan dia sangat jadi kesentuhan. Kalau Aceh Timur tidak ada. Oh dia gigat nah lepas pengampung belum naik nanti bahan punya pada sama Marco Polo bah yang atau ini bah atau ini lagu. Nah itu pada tahun 1292. Dan Marco Polo sangat berkenan sama Manikut Saleh, sama Manikut Saleh sangat berkenan sama Marco Polo hingga tertulis pada tulisannya sangat menghargai kepada tamunya. Dan Marco Polo waktu berangkat ke jalan melapor kepada Manikut Saleh apa laporannya. Lalu Marco Polo melapor begini, ya Sultan Manikut Saleh, kami ingin meneruskan perjalanan kami dan kami sangat membutuhkan arah. Nyuruh kami mana ibarat api dalam perjalanan. Manikut Saleh tidak menolaknya, malah beliau tersebut bersenyum. Dan memerintahkan rajanya untuk berpergi ke hutan sana untuk mencari air batang pengganti arak tadi. Dan dari batang tersebut dia pulang ke istana dihidangkan kepada 2.000 dan Marco Polo minum bersama dengan petinggi kerajaan Pasai. Tertulis dalam sebuah buku rekor Marco Polo.
Tapi naik kumpa, pingus Aceh naik beli. Ia juk masam bisa menghilangkan dahaga mereka api dalam perjalanannya. Di situlah dasarnya mencari air nila hijau, air aren hijau, bahasa Aceh, hijau. Makanya air hijau tersebut itu bisa ditemukan oleh dengan jahil menjadi arak dan tua. Dan Marco Polo waktu sampai ke udara ditanya oleh orang udara, dia rombongan dari mana? Marco Polo menjawab dengan tilu lidahnya, rombongan kami ini dari Sumatera. Baru berubah pulau kita ini menjadi pulau Sumatera dari pulau Andalatri. Disebabkan semudara dia menjadi Sumatera. Pada tahun 1292 yang rubah Marco Polo. Dan 5 tahun setelah itu beliau meninggal dunia kena penyakit wabak, penyakit demam panas. Pada tahun 1297 pada bulan Ramadan pada hari Minggu beliau terbukti meninggal dunia. Meninggalkan dua orang putra Ahmad dan Muhammad, seorang permaisuri kerajaan namanya adalah Gandang Sari Ilmu Putra Merah dan sebuah kerajaan namanya Pasai. Baru diangkat anak yang pertama menjadi raja kedua menjadi Pasai namanya Muhammad. Baru menciptakan 5 macam uang Pasai. Baru mati. Guna kami ini yang yo kawannya lada berapa ibadah ni. Kita yang jo cermin ni atau apa, kita yang bagi-bagi cermin atau bodoh. Yang berdoa. Dan waktu kemarin saya bagi-bagi 5 macam uang Pasai. Dibuat materialnya emas, bina dirham, dibuat bersama dengan perak, bina ringgit, kuningan, bina kupang, tembaga, pesai, timaka. 5 macam uang tersebut itu pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara dan Sandara. Dan tulisan cerai mempertutari pada Maroko juga Marco Polo pada Pinisia. Biarlah penyiksa uang pertama di Asia Tenggara dan Sandara hingga diduduki dengan Raja Arif dan bijaksana dengan kata lain Malik Zair. Nyawa nepeli 5 menit tiba, 5 menit melompat bilion hatrik. Anak berkata tapi mah dengan banyak alih tanah-tanah dengan bola. Nyawa nepeli Malik Zair beudek. Dan Malik Zaid menerima tamu agung bernama Ibn Battai pada Maroko ke pilar besar dunia untuk memasukkan agama kembali. Sama juga tidak bisa memasukkan agama ngaji lagi bersama dengan Malik Zaid. Lebih baik mari Bungino. Dan diberikan sebuah cenderamata kepada Ibn Battai oleh Malik Zaid. Cetak uang maka di Maroko untuk pejinong dan lagu pengmun. Kita nyonya tak dong mau dan kerja. Dan pengmun ke bakuyong maknya mu dong tak. Dan mari Zaid dimeta postura mata daripada Cina. Buat hubungan kita perdagangan sama negeri Tiongkok. Oleh Kaiser Ming mengirim kini sebuah cenderamata-nya yang bernama lonceng cakradonya yang di Banda Aceh sekarang. Dibawa oleh seorang panglaut namanya Muhammad Laksmana Tingho. Dan juga beliau terbunyi syahid dengan cara terdahsyat yang dikatakan itu. Kita lihat bagaimana beliau terbukti Malik Zaid meninggal dengan cara dahsyat, kan Malik Zaid meninggalnya dengan cara syahid. Tunggal di dalam sejarah. Karena dulu di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit, nama rajanya bernama Hayam Wuruk, patinya bernama Gajah Mada. Waktu zaman Putri Putri Sambu dengan sifat palapanya ingin menunjukkan Asia Tenggara dan Sanda, ada dia tunjukkan kerajaan Pasai penggul Asia Tenggara. Dia ingin menyerang sebuah kerajaan, tidak berani kombinasi 3 buah kerajaan menyerang kembali sekaligus bernama Sriwijaya dan Sriwijaya telah dituduhi. Lawan saya di Kerangno. Mantap Pak aja dari ini no. Nyanban. Cuma kami aku jangan dapat dia kena lau kena jijal lau dapat kanan. Kon macam sambung. Pulau Jawa ngang dia macam sambung. Macam sambung Pulau Jawa ngang Pulau Sumatera macam sambung. Baru berpisah Pulau Jawa ngang Pulau Sumatera pada tahun 1818. 1818 meledak sebuah gunung namanya Gunung Krakatau, Gunung Krakatau dan Merak. Ya. Baru berguncang Asia Tenggara dan Sunda menjadi 2 bahagian, menjadi 2 buah pulau. Nah itu meledak Gunung Krakatau pada 1818, jangan sampai 18 kali ingatannya. Dan sampai kemarin dia sedang mencari seorang raja namanya Malik Zaid terbunuh oleh Gajah Mada. Hancur Subasana, pasang namanya Cukup Darah dikirim oleh kerajaan Garara pada Jeddah. Banyak sekali yang meninggal seperti Malik Zaid di bawah tangkai itu yang meninggal dengan cara massal. Artinya lahnya satu orangnya rame-rame baik yang meninggal tsunami. Raja sudah saya di tengah hancur dan banyak yang meninggal, mereka menyuruh dengan kemenangannya. Ada di undang kerajaan Madu Kaplu yang meninggal Madu meninggal. Karena orang Pasai tidak bisa membunuh, tinggal terbunuh. Kawannya Naluk Datuk udah ada di mana. Waktu dia menyuruh dengan kemenangannya diketahui ada ke mana karena dia waktu menyerang baik tidak mau ke alas kaki. Mana itu beliau? Rupanya dia memakai sebuah ilmu sihir namanya Rawa Ronte. Ilmu sihir Rawa Ronte itu kelemahannya kalau tindak tanah ada kebal, kalau tidak kebalnya hilang. Diketahui cuma Gajah Mada terjadi penyerangan.
dalam pengajaran ini karena penyuluhnya sudah jauh dan juga pengajarnya sudah jauh dan pengajarnya orang pasai sangat lelah minum air pada tuah sumur hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya tercipta sebuah kabupaten Aceh Timur namanya Idi dan sana mari pada Idi artinya air dari kli sudah minum air di situ dia jangan kebelantung sampai jangan dalam kadang lagi panglah dari pasang jelas alum lembutang tergantung dia punya kepala bawah kakinya atas benar hilang dia punya kepala baru dia potong punya kepala di kayu pada Majapahit maka Gajah Mada sampai sekarang ada patung kepalanya kalau badannya tidak bisa kita temukan nanti kalau runtutan dia nggak bisa hidup lagi maka dimisteriuskan artinya dicincang diberikan kepada hewan-hewan maka Gajah Mada orang nggak tahu di mana makamnya kita tembakan lagi namanya Majapahit dan sana mari pada Majapahit tadi itu baru dikirimnya anak pada keturunan pada Rasul ke Pulau Jawa sana ayahnya di Pasar Gedung namanya Cicari dekat tinggi Cicari itu anak Kedausin anak Senalim nanti pada Rasul bagaimana ke Pulau Jawa sampai ke sana Madu Demak bukan Sunda Kelapa nama tua kota namanya Jayakarta menjadi ibu kota Jayakarta oleh ayah Patailah dikirim lagi di sini ada ulama di sini untuk masuk Patailah memperkembangkan manjang Pulau Jawa namanya saya dinamai Beri Maulana Isa Jainuddin Sabdi di nama Wali Beri Songo kalau Filipina saya cemainya kalau ke Thailand ada makamnya di Penang Selatan kalau ke Malaysia ada Syed Ajib makamnya di Penang di Aceh Kebunai Abdul Samad Ternate Samsudin data tengah 1000 namanya Tanamu kalau Padang Burhanuddin maka di sini dijuluki dengan Cerami Mata tadi ya baru dibuat istana ke sana ada nanti di Pagaring Garang dikatakan terang kayu di Pagaring Garang dikatakan buka ke Pagaring Garang maka dikatakan buka Garang jadi ada makam yang sangat panjang di pinggir pegar namanya Ahmad Rirukan paling mapan dia percaya dia hukum orang tua ada pinggir baruan maka diberi selama oleh Allah luar tubuhnya maka memanjang beliau ke makam ada rencana yang terhebat di Asia Tenggara namanya seorang wanita namanya Nahja titik manusia itu manusia baik anak jenderal di nyana paling hebat di Asia Tenggara urina urja anak ayu urina pasal lutan Palawan dong lena ini paling magang yang ini juga orang Aceh orang Aceh galak kampungnya kadang tukang ada wau baca tukang mengatur yang bukan tua Jawa jadi maka itu digomnya naga wajan naga mata kalian si bambang ranyo manunya kamamu beri tembakau pun sudah pakai emas namanya wangi dawang emas jadi orang luar akan mari ke pasar ramai sekali di pasar sambil kita berdagang sambil pelanggan di kita sebagian kali bubuk dan nak pinai nom kali kubur itu dah yang teman kenal naur Arab kat tangan mancung naur Cina kat tangan PC ungling anak di Eropa bermata biru itu dah di campur yang besar itu menyulut mata biru di Turki ini suku apa cuma di Turki daripada bahasa rupanya bahasa Aceh bukan bahasa kita bahasa multi apa buah bahasa menyanatam kakun sikin kana bahasa Arab menyanatam kuncing cawan camca sempuhnya nangkaru bahasanya menyacaban dari bahasa India menyejurung barat dro sampai dro bahasa Eropa menjadi nama sebuah suku Aceh Arab Cina di Eropa ini menyabaca kadang dasar kata daripada menang kerbau minang kerbau menjadi suku Minang itu nincik serumpun satu nenek malah yang baru pindah ke Mekah Raja Aceh datang dari pasir itu Raja Putih ke utara Jaya kita satu kota bernama Meradu dari Merdu lagi bukan obat kerjaan pertama lamuri dua tripata baru dia dari kenamkan kedeja baru dikain utara baru kayak pada jam dah ada pondom kumcak walakan ngapang besar bedara nyandung duduk ya budak wakam nyana ibu bikin tim di pendidikan nanya menjadi sekali mata pelajarannya adanya kebiasaan nyokong pulang programnya kan menjelat payungku boleh kanun nang debu ngoi pulang utang bayu wajib apa yang utang ni yang utang ni kami nggak belum nasa utang dan di dengannya di benak baik apa nyan boleh nyaso baru jak baru pinggang boleh kuliah kang boleh kebo kayu boleh buat ram nyan lang buat tunggu bukan buat bukan jalan payungku lang payungku tulis nyo kawak dro jangan diwajibkan jilbab saja kepada orang muslim punya pertanyaan mino kenapa lihat apa arti sebuah jilbab jilbab kan alat untuk pertanyaan apa yang kalian tutup pada kedua jawabannya salah tidak saleh yang kalian tutup itu cuma kepala kalau nggak bisa pulang ke rumah nanti coba pakai jilbab pakai baju sempit pakai nanti cepat jangan di bawah rumah jangan di luar dalam puasa yang kalau puasanya nanti
yang Allah perintahkan Nabi Rasul adalah wajibkan pakaian muslim kepada orang muslim, itu baru namanya syariat, bukan syariat. Ya, jangan. Makanya perintahnya pesanan di polisi, laksananya kita maka polisi yang terancam telah berjaya maka orang cari wajah. Maka semuanya sudah berlambangkan gajah dulu pegamannya harimau dan singa. Jadi mungkin ini anda dapat saya ceritakan, saya bukan pertanyaan jawabannya itu ada. Bukan yang dongkal baiknya. Iya. Jadi kalau baik orang kali bawa doa dan yang mungkin yang baru terima kasih kepada kawan doa dan kakak yang mau dia doa juga dari kapan kita cara pegang setiap bangsa menunjuk pada caranya bangsa di pasarnya. Jadi maka doa dan cara nama setiap hatinya makalah cara doa terus langkah tidak menyusuri jalan tapak aku mencari siapa sebenarnya aku ini cari dari diri sendiri agar tahu siapa kita ini. Jadi ini ada pancakan ya saya di sini wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia Tengah, India. Tapi sampai sekarang pun kita belum sempat ke sananya, dimana menyangkut daripada yaitu dana. Nah, kemudian di mana itu hari ini kita masih tinggalkan kebebasan yang paling besar, walaupun cuma yaitu misal-misal yang akan kami juga sejarah menyangkut tentang kehidupan Sumatera, di mana Sultan Al-Malik Al-Thani meninggalkan yaitu satu peradaban besar. Beliau sempat memerintah, sempat menjadi kepala negara yaitu Asia Tenggara. Walaupun Sultan Al-Malik Al-Thani banyak kontradiksi tentang ceritanya, dia Raja Pasar yang selesai disalib pada tanggal 21 Muharram tahun 1225 Hijriah oleh Kiai Suradi Manggala Budi Sepuh di Demak. Dalam salinan beliau tersebut menceritakan kepada pengarangnya 5 tidak disebutkan namanya, 5 beliau yang namanya pembaharuan kemudian di abad ke-19, di mana dalam Hikayat Raja Pasir menceritakan katanya asal usul daripada samudra itu diambil daripada bahasa lokal. Dari bahasa samud bermakna semut, artinya sidom, yaitu binatang ataupun hewan. Begitu pula katanya darah bermakna betina ataupun inang, sidom inang tempatnya yaitu. Itu bukan arti daripada bahasa, akan tetapi itu mencontohkan bahasa. Samudra itu di mana dalam Hikayat Raja Pasir menceritakan semut betina, semut darah, tapi dalam kitab Asalul Bilad Maqamarul Ibad karangan Zakaria Muhammad bin Ahmad Al-Ghazwini yang wafat di tahun 681 Hijriah. Kemudian kitab dalam itu Al-Masalik wa Al-Mamalik karangan Ibnu Qutaibah yang wafat di tahun 281 Hijriah. Kemudian Al-Masudi dan Al-Masdi yang wafat di tahun 721 Hijriah. Dan kisah Al-Masalik itu Sulaiman Al-Najir Serafi yang lain disirap dalam pada dalam catatan para musafir tersebut namanya memang tidak pernah diturut, maka namanya seperti ada kesengajaan bahwa nama beliau itu sengaja ditenggelamkan supaya hilang sejarah menyangkut tentang, walaupun tidak mendetailnya diceritakan dalam kitab Al-Masalik wa Al-Malik. Kemudian Asalul Bilad Maqamarul sedikitnya menceritakan tentang Mesir Putra Sumatera yang jauh sebelum Sultan Al-Malik Al-Thani berkuasa. Dalam catatan para musafir tersebut di mana negeri ini disebut yaitu Jazair Al-Hindi, yaitu Kepulauan India, bagi kepada yaitu India Timur. Masa tahun 749 Hijriah, salah satu penjelajah dunia pun asal Maroko, asal negeri Tanjir, beliau pernah berlawat di tahun tersebut. Dalam catatannya bukan menceritakan samudra, tapi Sumatra yang beliau maksud, yaitu keseluruhan tentang yaitu laporan-laporan yang paling konkret yang diteruskan oleh para penjelajah. Ibnu Battuta lah yang menceritakan yaitu lebih mendetailnya tentang kehidupan di Sumatera pada masa itu. Nama beliau bernama Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Taji, terkenal Ibnu Battuta, yaitu anak daripada perjalanan. 7 tahun yaitu umurnya beliau ikut ayahnya itu mengelilingi dunia Islam, bahkan beliau mencatat di setiap singgahannya. Bahkan samudra pasai pun beliau mencatatnya tentang mana sultan yang beliau jumpai pada tahun 749 Hijriah, seorang sultan yang gemar berpihak. Beliau bergelar Al-Malik Al-Thani bin Raja
Sunan bin Raja Kedah, yaitu Sultan keempat, bukan Al-Malik Al-Zahir Malik Mustalim, tapi Sultan keempat yang beliau jumpai. Nah, kemudian yang ingin kita ceritakan, samudra ini bukan menunjukkan bahasa, bukan samudra sebenarnya, tapi dalam kitab yang kita sebutkan tadi, yaitu Asarul Ibad dan Al-Masari wa Al-Mamalik, laluan para raja, menceritakan tentang di mana negeri ini digolongkan kepada India Timur, dan mereka sebutkan di tahun yaitu permulaan abad ketiga adalah Syamantara. Syamantara itu dalam bahasa Kurdi artinya syamat bermakna garam, sedangkan dara bermakna di sini tempat garam tersebut. Nah, kemudian dari bahasa Kurdi berubah kepada bahasa Persia, yaitu Syamda ataupun Syamtalira, yang hari ini pun masih ada peninggalnya. Seperti ada Syamtalira Arun dan ada Syamtalira Bayu, dibagi kepada mulut selat pinggir laut. Walaupun yaitu di Bayunya, Syamtalira Bayu yaitu mengalami daripada abrasi pantai, terkikis daripada ombak hingga sangat sedikit daripada lahannya, yaitu garam tersebut. Di mana Lapang hari ini mempunyai yaitu walaupun sangat sedikit pun akan tapi sudah ditinggalkan lebih awalnya, ya akan tapi masih sekarang sampai sekarang masih ada sisa-sisa daripada pembuatan garam, yaitu pembuat garam. Sekalipun garam tersebut itu jarang disorot oleh para ahli dan para peneliti, dan di mana yang membuat pelaut Persia yaitu ke pesisir utara Sumatera ternyata butuh kebutuhan pasar dunia terhadap garam kala itu. Hingga dalam rangka pencarian komoditi itulah mereka telah menemukan yaitu sisi timur daripada Pulau Sumatera, dan mereka abadikan untuk menjadi satu sebutan tempat yaitu Syamantara. Walaupun harus menunggu beberapa abad untuk populer dunia, kemudian baru datang migrasi Arab Islam yang mereka sebutkan dalam bahasa Arabnya adalah Sumutra ataupun Sumatera. Karena ingin yaitu memenuhi cita rasa bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa komunikasi dunia. Bahasa Arab itu adalah bahasa internasional, dan bahasa Arab itu ada semulia-mulianya bahasa. Nah, kemudian pada masa yaitu Kesultanan berdiri pun ada 3 bahasa yang dipakai pada masa itu. Pertama yaitu bahasa Arab, bahasa komunikasi dunia, kemudian bahasa Persia, kemudian yaitu bahasa Arab Jawi. Pada hari ini ada beberapa negara yang masih mereka bicarakan tentang mengenai bahasa Melayunya, seperti Filipina, Moro Selatan, Pantai Thailand, Malaka, dan yaitu Indonesia. Mereka berhutang budi kepada negara Sumatera Aceh hari ini karena di sini lahir daripada bahasa Arab Jawi. Di bahasa Arab Jawi itu bahasa Indonesia yang kita bicarakan hari ini itu lahir bukan di tahun 1945, akan tapi 600 tahun yang silam kerajaan Sumatera Samudra. Kemudian Aceh Darussalam pun berdiri, jadi ada 3 bahasa yang digunakan pada masa itu. Nah, kemudian di mana Sultan Al-Malik Al-Salih, di mana kerajaannya berdiri diperkirakan oleh para ahli sejarah, para peneliti dan para pengkaji bahwa 1270 Masehi 669 Hijriah kerajaan Samudra itu berdiri lewat daripada Sultan Al-Malik Al-Salih bergelar yaitu Raja Kebaikan. Dan kemudian dari pertama beliau pemerintahannya sampai dengan yaitu ahli sejarah pun menduga bahwa kekuasaannya lebih daripada yaitu 29 tahun. Kemudian yaitu anaknya Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yang bergelar yaitu Syam Adliyah Wahid pada hari Penyiasan Agama Sultan kedua. Kemudian Sultan ketiga bernama Ahmad, Sultan keempat bernama Malik Al-Zahir, Sultan kelima ada di Korpek. Ada Sultan Zainal Abidin itu Sultan kelima, makamnya dibuat daripada bahan marmer, makam terindah yaitu bersama anaknya. Pertama seorang yaitu Sultan Syah atau Sultan Malikah Al-Mukarramah Al-Zahra Syah Syah Kadim, Sultan penguasa berani juga. Dan beliau memiliki pindah dan sangat sempurna. Dan ketiga nomor 1 di Asia Tenggara. Pada motif-motif lengkapnya yang disepahami oleh para ahli sejarah, di mana itu menggambarkan pada masa kehidupan Sultan Syah bahwa Islam berkembang pesat lewat tangannya dibantu oleh tokoh-tokoh besar yang lain. Di mana pada nisan beliau itu dipahatnya surat Yasin, yaitu surat Yasin 1 surat 83 ayat. Di Aceh 2 buah makam yang berpahat surat Yasin. Lalu kerajaan daripada kerajaan Sumatera Samudra, seorang ratu bernama Nahsyah. Kemudian Sultan Agung Aceh Darussalam bernama Sultan Alauddin Hidayat Syah, ibu anak daripada Sultan Ali Babayat Syah. Dan kemudian di mana yaitu pengembangan agama Islam mencapai puncak kejayaan dan keemasan. Kemudian pun beliau berpulang ke Ramadullah. Depan yaitu 22 tahun beliau berkuasa. Setelah kekuasaannya berakhir di tanggal 17 bulan Dzulhijjah 831 Hijriah 1428 Masehi. Akhir kerajaan Sumatera. Kemudian
lain daripada kerajaan Sumatera Samudra. Itu kisah yang sangat menakjubkan, di mana kisah tentang pengibaran bendera kebesaran Aceh berkibar di permulaan Batu Tujuh. Dan kita singkat daripada saya, salah silap mungkin bakat mempunyai. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ada nama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Makam terpanjang Sonan. Nanan. Yan. Tutup. Makam para negara, ini makam para prajurit. Makam para pemuda yang barisan depan itu keturunan Bani Saleh, ada 7 keturunan Bani Saleh. Semua mereka berasal dari makam. Sebagian itu para perdana menterinya, para menteri-menteri. Kisah Rasulullah yang dimaksud ini makamnya begini kisahnya. Ini yang Rasulullah. Ini bercerita kan ada. Ini makam yang paling tua biasanya. Bukan paling tua. Itu rumah Musa. Dia orang akhir ya. Karena yang mencari itu Pulau India pada masa pemerintahan India Sunan Mahmud Haruri ini dimakmurkan. Beliau digolongkan di negeri digolong India Timur, pemerintahan Mahmud di India, Mahmud Haruri, dan ini anaknya yang memukul posisi secara Sumatera. Kemudian baru Sultan Malibukan 696 tahun 2026 ini 808 831